Meter, Pak. Meter, Pak. Meter, Pak. Meter, ya. Ya, semuanya boleh ya. Tetapi biasanya Newton itu pasangannya milimeter. Kalau kilonewton pasangannya meter ya. Biasanya begitu. Nah, ada sedikit kritik saya tentang kebiasaan kita belajar di Polban. Statika, coba ketika statika, satuan gaya apa? Ya. Ketika belajar statika, satuan gaya apa? Selain Newton apa? Selain kilonewton, selain Newton apa satuan gaya yang digunakan? Ton, Ton, Pak. Terus di bawah ton? Kilogram. Nah, itu yang ingin saya kritik. Kilogram bukan satuan gaya. Ya, ton bukan satuan gaya. Ton dan kilogram adalah satuan massa, bukan satuan gaya. Ya. Jadi kalau ingin menggunakan kilogram untuk gaya, tambahkan F di belakangnya, kilogram force. Beda artinya, kilogram dengan kilogram force beda. Kilogram adalah satuan massa. Ya, jadi nanti kalau Anda masuk ke coba explore ke ITEX ini lebih jauh, lihat satuan-satuannya. Kilogram itu satuan massa, bukan satuan gaya. Ya, jadi mulai saat ini kalau menggunakan kilogram untuk gaya, tambahkan F di belakang. Ya, coba nanti lihat di TA mahasiswa Polban, masih banyak yang menggunakan satuan gaya adalah kilogram, padahal TA loh ya, itu salah itu. Jadi kalau kilogram itu satuan massa, kilogram force baru satuan gaya ya. Jadi mulai sekarang kalau menggunakan kilogram pakai F di belakangnya ya. Baik. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Newton untuk gaya, karena kita tahu bahwa gaya itu adalah massa kali percepatan, maka kalau kita menggunakan Newton untuk gaya, untuk berat misalnya, berat juga sama dengan massa kali gravitasi kan, maka satuan massanya menjadi satuan gaya dibagi gravitasi, satuan berat dibagi gravitasi, yaitu menjadi Newton detik pangkat 2 per milimeter. Itu satuan massanya ya. Jadi kalau kita menggunakan gayanya atau beratnya adalah Newton, maka massanya adalah Newton detik pangkat 2 per milimeter. Ya, nah sekarang biasakan menggunakan satuan yang benar. Baik, itu mengenai satuan ya. Kemudian berikutnya untuk input data material. Ya, jadi ini saya buka dulu data saya. Nah, saya kira Pak Lutfi pasti sudah mengajarkan di sini. Define, kemudian material properties. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya saya menggunakan material namanya beton. Namanya beton. Berarti saya hanya menggunakan satu data material beton. Ya. Padahal kita boleh menggunakan data material itu lebih dari satu. Jadi misalnya untuk kolom betonnya berat volumenya sekian. Untuk balok beda lagi. Nah itu berarti nama materialnya harus dibedakan ya. Nah coba kita lihat dalamnya. Nah baik ya, ini misalnya ya. Namanya beton ya. Maka coba perhatikan di sini. Yang boleh diinputkan adalah berat volume atau massa volume ya. Berat per volume atau massa per volume. Nah ini kenapa 0? Kan tidak mungkin massa per unit volumenya 0 kan tidak mungkin ya. Ini 0 karena satuannya kan jadi kecil sekali ya. Kalau satuannya diganti di bawah ini tidak akan 0 ya. Baik. Kemudian modulus elastisitas ini kan secara umum bisa diambil dari 4.700 kali akar FC prime ya. 4.700 kali akar kuat tekan betonnya. Itu secara umum ya. Secara umum. Berarti kalau kita masukkan data sekian, itu kita bisa memprediksi
berapa kuat tekannya. Karena itu kalau tadi misalnya kita gunakan mutu beton untuk kolom dan untuk balok berbeda, maka data materialnya harus beda, otomatis kita harus memberikan nama yang berbeda di sini. Ada nama materialnya ya. Kemudian Poisson rasio masukkan saja 0,2 ya. Karena ini nilainya pada umumnya berkisar antara 0,2 sampai 0,3 ya, kira-kira itu. Kemudian modulus geser, shear modulus, ini otomatis akan berubah dengan ini. Jadi kalau saya ganti misalnya ya, kalau saya ganti Poisson rasionya 0,3 misalnya, maka otomatis berubah kan ya. Modulus gesernya akan berubah. Karena rumus umum dari modulus geser adalah, coba dicatat ya, mungkin belum diberikan di statika. Modulus geser G adalah sama dengan modulus elastisitas E dibagi 2 kali dalam kurung 1 plus Poisson rasio. Ya. Saya ulang bahwa modulus geser sama dengan modulus elastisitas E dibagi 2 kali 1 plus Poisson rasio. Ya, jadi otomatis akan berubah. Kalau ini saya kembalikan ke 0,2, maka modulus gesernya akan berubah. Nah, itu ya. Baik. Nah, kita belum perlu memberikan data kuat tekan beton kalau kita tidak akan menghitung tulangan dengan ITEPS ya. Jadi kalau ITEPS-nya kalau tulangannya nanti akan kita hitung dengan manual ya, secara manual, maka mutu-mutu atau kuat tekan betonnya belum perlu diinputkan. Begitu juga untuk tulangannya ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung saja. Ini adalah blok data untuk material. Belum ada, Pak. Ada, baik. Nah, kalau itu sudah tidak ada, maka kita mulai dari berikutnya adalah mengenai model struktur. Ya, jadi model struktur yang kita gunakan ini, kalau elemennya hanya elemen strukturnya hanya kolom, balok, dan plat, ya, maka tipe struktur semacam ini kita sebut sebagai rangka atau frame. Ya, rangka atau frame. Sehingga nanti sistem struktur ini ada bermacam-macam nanti kalau kita lihat di SNI. Yang kita pelajari pertama kali adalah yang namanya frame, karena ini yang paling sederhana ya. Nah, untuk gedung tinggi, frame ini saja tidak cukup. Nanti kita harus berikan penguat yang lain, contohnya misalnya bracing gitu ya, atau shear wall, dinding geser gitu ya. Nah, itu kita bisa berikan. Nah, kalau kita tambahkan shear wall atau dinding geser untuk memperkuat frame kita, maka nama tipe strukturnya menjadi berubah, bukan frame lagi, tetapi sistem ganda atau dual system. Ya, karena ada 2 komponen kan, ada frame-nya dan ada dindingnya atau ada bracing-nya, maka kita sebut sistemnya menjadi sistem ganda atau dual system. Ya, kira-kira begitu. Kemudian di dalam model kita ini ada 2 sumbu, 2 sistem sumbu yang kita gunakan. Kita lihat di sini Pak Lutfi pasti sudah mengajarkan ya, ada X dan Y ya, ada X, Y, dan Z. Jadi default-nya adalah di dalam ITEPS ini sumbu Z itu adalah vertikal ke atas ya, bukan ke bawah, vertikal ke atas. Nah, X dan Y-nya itu menyesuaikan. Dengan aturan sumbu kartesian adalah cross product dari X kali Y adalah sama dengan Z, gitu ya.
Sebentar ya. Kalau misalnya beli ya, itu masanya lama. Pompa baru itu masanya lama. Enggak, ini kabel bermasalah, ini kabel dalam. Baik, jadi sumbu global itu notasinya adalah X, Y, Z. Kira-kira aturannya begini ya. Kalau ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ini sumbu Z, gitu ya. Nah, aturannya begitu. Ini X, ini Y, ini pasti Z. Ya. Tapi kalau sekarang saya balik, ini X, ini Y, mana Z-nya? Ada yang tahu kemana Z-nya? Ya? Ke bawah ya. Kalau X dan Y-nya yang biru, maka Z-nya ke bawah. Kalau X dan Y-nya yang merah, Z-nya ke atas ya. Karena aturannya adalah putar kanan skrup kan. Jadi ini kalau X, Y, maka putaran skrupnya kan begini ya. Nah, itu ke atas. Saya gambarkan dalam bentuk yang lain. Kalau ini X, ini Y, gitu ya. Maka sumbu Z-nya masuk atau keluar layar. Ya. Masuk, Pak. Masuk ya. Oke, jadi berarti udah paham ya. Karena putar kanan skrup kita udah begini gitu ya. Kalau kita pasang X dan Y-nya begitu, maka sumbu Z-nya masuk ke layar ya. Nah, aturan sumbu lokal itu sama dengan ini ya. Aturan sumbu lokal sama dengan ini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ini sumbu 1, ini sumbu 2, maka ini pasti sumbu 3. Ya, aturannya sama. Jadi vektor 1 kali vektor 2 sama dengan vektor 3 ya, sama dengan sumbu global. Sumbu global adalah vektor X kali vektor Y cross product sama dengan vektor Z gitu ya. Nah, ini sama ya, sama aturannya. Kemudian kalau sumbu global itu pertama kali kita gunakan untuk mendefinisikan ruang, maka sumbu lokal itu digunakan pertama kali untuk mendefinisikan posisi dari elemen. Sumbu 1 itu adalah sumbu elemen. Ya, sumbu 1 sumbu elemen. Nah, sumbu 2 dan sumbu 3-nya itu boleh diputar manapun ya. Jadi artinya begini, kalau misalnya saya plot, oke, saya bisa plot dari sini misalnya untuk balok ini misalnya ya. Sumbu 1-nya ke sana misalnya. Ke arah Y positif. Sumbu 1 misalnya ya. Nah, ini saya langsung tahu bahwa berarti ketika model ini dibuat, balok ini ditarik dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Kalau misalnya yang ini sumbu 1-nya ke sini arahnya, berarti kita ketika menggambarkan model ini menarik baloknya ini dari atas ke bawah. Ya. Jadi sumbu 1 itu arahnya sama dengan cara kita menarik garis. Itu sumbu 1. Kalau sumbu 2 untuk balok, default-nya adalah horizontal. Ya. Default-nya adalah horizontal. Untuk balok, sumbu 3, default, terbalik saya ya. Terbalik. Untuk balok, default-nya sumbu 2 itu vertikal.
Untuk balok defaultnya sumbu 3 adalah horizontal. Karena itu kalau kita bicara momen balok, momen berapa yang kita perhatikan? Saya ulang, bahwa sumbu 2 itu arahnya ke atas, sumbu 3 arahnya ke horizontal, ke arah horizontal. Maka kalau kita bicara momen balok, itu momen berapa yang kita pakai? Momen 2 atau momen 3? Momen 3, Pak. Momen 3, baik. Ya, berarti sudah paham ya. Jadi momen 1 adalah momen torsi. Baik untuk kolom maupun untuk balok, momen 1 adalah momen torsi. Momen 2 dan momen 3 adalah momen lentur. Jadi karena defaultnya untuk balok sumbu 3 itu horizontal, maka momen balok yang kita pakai adalah momen 3. Sedangkan untuk kolom, dua-duanya kita gunakan. Baik momen 2 maupun momen 3. Karena kita tahu bahwa momen kolom itu sifatnya 2 arah ya, atau biaxial bending ya. Biaxial bending moment. Itu untuk kolom ya. Nah, itu penting untuk kolom ya. Kalau kita mempunyai penampang kolom yang bentuknya seperti ini. Ini sengaja penampang kolomnya saya buat tidak berbentuk bujur sangkar ya. Jadi kolomnya bentuknya begini. Nah, kita harus perhatikan di dalam kita menginput penampang, kita perhatikan sumbu lokalnya. Misalnya ya, coba sekarang kita perhatikan, kita lihat dulu untuk materi untuk section ya, section property untuk frame. Nah, ini ya namanya kolom. Namanya kolom, coba kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Sumbu 2-nya itu searah dengan sisi panjang. Kebetulan ya, di dalam data ini sumbu 2-nya ini searah sisi panjang dan sumbu 3-nya searah sisi pendek ya. Nah, oke. Jadi kalau saya gambarkan di sini berarti ini adalah sumbu 2 tadi ya. Ini sumbu 2. Ini sumbu 3. Sumbu 3. Maka berarti kalau kita cek posisi sumbu lokalnya harus begini. Harus begini untuk kolom ya. Kalau salah, kalau terbalik berarti posisi kolom kita juga terbalik, akan menjadi begini kolom kita ya. Dan itu tidak ideal. Jadi kalau kita sebagai orang struktur diminta mendesain sebuah gedung yang arsitekturnya sudah jadi misalnya ya, maka idealnya posisi kolomnya seperti ini. Meskipun boleh saja seperti ini. Boleh saja. Kadang-kadang ada konflik kepentingan antara arsitek dengan orang struktur ya. Bisa saja arsiteknya meminta begini. Kita mengatakan boleh, tetapi konsekuensinya pada biaya. Ini adalah posisi kolom yang tidak efisien. Karena kita lihat di sini, di arah X ini kolomnya banyak. Di arah Y kolomnya 4, gitu ya. Berarti sistem ini lemah di sumbu Y. Di arah sumbu Y-nya lemah. Ya karena itu posisi kolomnya harus begini. Harus begini. Ada stok nggak? Kalau kita pilih kolomnya ini boleh saja, tapi nanti kita akan dapatkan sebuah pemborosan ya. Dimensi kolomnya menjadi besar, tulangannya menjadi banyak dan sebagainya ya. Jadi yang efisien adalah kita perhatikan kepentingan strukturnya seperti apa. Barangnya ada 3. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kolom yang terbalik? Jalan selang. Ada kolom yang terbalik posisinya misalnya ya. Oh, ya. Atau sengaja untuk sebuah alasan tertentu kita akan putar posisi kolomnya. Misalnya kolom yang sudut ini
akan kita putar, misalnya ya. Ya udah, ya makasih ya Bu. Oke, saya sudah klik di sini. Maka cara memutarnya adalah assign, kemudian frame, kemudian local axis. Nah, di sini diputar 90 derajat. Kalau nanti pada larang macet ya udah. Nah, begitu ya. Oke, jadi oke, coba sebentar ya, kita lihat hasilnya apa. Oh, ternyata belum terputar ya. Ternyata belum terputar. Coba kita ulang. Kolom ini kita akan putar lokalnya. Maka kita lakukan yang tadi prosesnya, assign, kemudian frame, local axis, kemudian sudutnya diputar 90 derajat ya. Kita coba, oke. Oh, kenapa tidak terputar? Mungkin harus di-refresh dulu, Pak. Oh ya, oke, mungkin ya. Cara ini sudah diajarkan oleh Pak Lutfi, cara memutar simbol lokal? Sudah, Pak. Ya, oke. Kalau sudah kita lewat saja ya. Jadi itu cara kita memutar kalau misalnya ada satu kepentingan, kita harus memutar simbol lokal sebuah elemen struktur. Caranya seperti itu. Kemudian berikutnya gunanya simbol lokal adalah untuk mendefinisikan beban, untuk mendefinisikan gaya dalam dan sebagainya ya. Baik, kalau itu sudah, kita loncat ke arah tumbuhan ya. Tumbuhan. Untuk gedung kita jarang menggunakan tumbuhan roll ya. Pada umumnya adalah jepit atau sendi. Apakah sudah diajarkan oleh Pak Lutfi? Apa alasannya atau apa konsekuensinya kalau kita memilih sendi atau jepit? Kebetulan di contoh ini saya memilih jepit ya. Jadi kalau kita boleh memilih, maka tumpuan jepit itu memberikan sebuah stiffness atau kekakuan yang lebih besar daripada tumpuan sendi. Nah, tetapi semua pilihan itu ada konsekuensinya. Jadi kalau kita memilih sendi, misalnya, oke, coba kita kalau misalnya ya kita memilih sendi. Ini adalah sebuah kolom. Kemudian ini adalah tie beam-nya atau slope-nya. Kemudian ini adalah model tumbuhan sendinya. Kita bandingkan dengan yang ini. Ini kolom, kemudian langsung ada tumpuan sendi. Nah, gini ya. Untuk model yang kanan, kalau kolomnya mempunyai momen, maka karena di pertemuan kolom dan tie beam tersebut jumlah momen harus sama dengan 0, maka momen dari kolom akan ditransfer ke tie beam. Ya, akan ditransfer ke tie beam. Nah, sekarang bedanya ini. Kalau misalnya sekarang tumpuan kita jepit, ya berarti sudah momen kolom langsung ditransfer ke tumpuan atau ke pondasinya. Nah, sehingga kalau misalnya di sini ikut kita modelkan slope atau tie beam-nya, maka tetap saja slope atau tie beam-nya tidak bekerja. Karena semua gaya dalam dari kolom ini semuanya diserap 100% oleh pondasinya, sehingga slope-nya tidak bekerja. Tetapi kalau untuk tumpuan sendi, otomatis ada transfer gaya dalam antara kolom dengan tie beam-nya, khususnya momennya ya, pasti akan terjadi keseimbangan momen di situ antara kolom dengan tie beam. Jadi untuk struktur gedung yang kita modelkan pondasinya adalah jepit, maka tie beam boleh tidak dimodelkan. Itu pilihannya ya. Tetapi kalau untuk
tumpuan yang dimodelkan sebagai sendi, maka tie beam harus dimodelkan. Akan beda kalau kita modelkan seperti yang paling kiri ini ya. Tie beamnya tidak ikut, maka berarti momen ujung bawah kolomnya akan 0. Ya. Dan itu menjadi sebuah pemborosan lagi kalau kita melakukan seperti itu, karena momennya akan terkumpul di ujung atas kolom semuanya. Baik, itu pilihannya ya, pilihan awalnya. Kalau kita mendesain, maka kita boleh memilih di awal tumbuhannya jepit atau sendi. Tetapi konsekuensi berikutnya adalah ketika kita mendesain pondasinya. Kalau kita memilih sendi, maka sistem pondasinya akan menerima reaksi berupa gaya vertikal dan horizontal saja. Tetapi kalau tumpuan kita modelkan sebagai jepit, maka sistem pondasi kita menerima momen. Sehingga perhitungan kekuatan sistem pondasinya akan beda. Nah, konsekuensi pertama adalah ini tidak diatur di SNI. Tetapi orang selalu melihat bahwa SNI itu merupakan persyaratan minimal yang memungkinkan para penggunanya itu melakukan atau membuat interpretasi sendiri yang bisa saja berbeda-beda. Nah, pada umumnya kalau kita membuat model jepit seperti ini, maka ada yang membuat persyaratan begini. Berarti kekakuan pondasinya minimal 10 kali kekakuan kolomnya. Nah, ada yang mengatakan seperti itu ya. Nanti kalau Anda semuanya bekerja, mungkin masing-masing konsultan itu punya sebuah cara tersendiri. Tetapi yang umum dipakai adalah seperti itu. Kalau kita modelkan jepit, berarti kekakuan sistem pondasinya minimal 10 kali kekakuan kolomnya. Nah, karena kalau kita bicara jepit itu berarti urusannya adalah momen ya, bedanya dengan sendi adalah momen. Berarti kekakuan yang dimaksud adalah juga kekakuan momen. Jadi misalnya, kita mempunyai sistem pondasi yang terdiri dari 2 buah tiang pancang, misalnya ya, tiang pancang. Di sini ada tiang pancangnya 2 gitu ya, tiang pancang 2. Gini ya, misalnya ya. Kemudian di sini kolomnya, sini kolomnya. Kalau kita modelkan secara model statikanya gitu ya, kan menjadi begini. Menjadi begini gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat perbandingan kekakuannya. Jadi misalnya ini model dari sebuah gedung keseluruhan, ya, maka kita bisa pasang momen di sini untuk melihat kekakuannya. Kita pasang momen di sini sebagai beban. Oke. Nah, nanti kita lihat berapa persen momennya diserap kolom dan berapa persen momennya diserap oleh model dari pile cap, gitu ya. Itulah persentasenya. Kalau momen yang diserap oleh pile cap total ya, kiri kanan total, itu 10 kali atau lebih dibanding momen yang diserap kolom, berarti tepat kita modelkan sebagai jepit. Kalau kita ingin membuat jepit tetapi ternyata momen yang diserap oleh pile cap masih lebih kecil, ya berarti kita tambah sistem pondasinya. Mungkin kita perlu menambah tebal dari pile cap-nya, atau mungkin kita membuat tambahan dari yang pancangnya bisa tambah, ya, kekakuannya bertambah. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita sudah menetapkan di awal desain bahwa fondasi kita modelkan sebagai jepit, maka konsekuensinya adalah kita buat sistem fondasinya
minimal 10 kali lebih kaku daripada kolomnya ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini misalnya ya kita buat momen di sini gitu kan misalnya ya. Momen di sini maka berapa yang diserap oleh tie beam kiri kanan dan berapa yang diserap oleh kolomnya, tetapi tumpuannya diganti dengan seperti ini. Ya, bukan jepit lagi, tapi diganti seperti ini. Ketika kita mendesain fondasi ya. Ketika kita mendesain struktur atas, boleh tetap sebagai sendi atau jepit. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung saja ya. Itu mengenai tumpuan, model dari tumpuan. Baik, kemudian berikutnya mengenai hubungan antar elemen struktur. Contoh misalnya seperti ini. Ini adalah balok ya. Ini adalah kolom. Nah, apa hubungannya di sini? Antara kolom yang saya klik ini dengan baloknya ya. Apa hubungannya ini? Kalau saya gambarkan sebagai sistem 2 dimensi misalnya, begini kan. Nah, sifat hubungan antara kolom dan balok ini bisa kita desain mau seperti apa. Bisa kita desain mau seperti apa. Defaultnya adalah yang otomatis dibentuk oleh ITF adalah tumpuannya disebut tumpuan apa? Bukan tumpuan. Hubungan apa yang bisa di dalamnya terjadi transfer kayak dalam semua, kayak lintang, kayak normal, momen, torsi dan sebagainya. Itu hubungan apa namanya? Kata Pak Lutfi. Sudah diajarkan? Enggak, Pak. Belum diajarkan, Pak. Belum, baik. Ini kita boleh sebut sebagai hubungan yang kaku. Kaku ya. Atau rigid. 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 Nah, ini hubungan yang otomatis dibentuk secara default oleh ya. Tetapi kalau kita menghendaki misalnya tidak ada momen di ujung balok ini, misalnya ya, maka ujung baloknya bisa kita lepas ke kanan momennya. Ya, kita bisa lepas ke kanan momennya. Ya, nah itu proses itu namanya proses di dalam ITAPS atau software lain ya, SAP misalnya. Istilah yang digunakan biasanya sama, yaitu rilis. Rilis itu berarti melepas kekangan, ya, melepas kekangan. Nah, apa yang dirilis tergantung kebutuhan kita. Apakah momen 3-nya yang dirilis? Apakah momen 2-nya? Apakah torsinya gitu ya? Itu pilihan ya. Bisa dirilis. Nah, tetapi perhatikan, gambar saya seperti itu. Lain kan dengan ini. Lain dengan ini. Nah, beda ya. Beda. Kalau saya gambarkan seperti yang kanan itu berarti 3-3-nya dirilis. Ujung bawah, kolom atas, ujung atas, kolom bawah, ujung kiri balok, semuanya dirilis. Tetapi kalau yang kiri itu, yang saya rilis hanya ujung kiri baloknya saja. Ya, beda. Berarti kalau gambar yang kiri, itu kolomnya masih punya momen. Tapi ujung kiri baloknya tidak punya momen. Karena dirilis itu berarti diubah menjadi seperti pin gitu ya, seperti pin. Jadi dia tidak bisa menerima momen. Sedangkan gambar yang kanan itu berarti kolom, balok, dan kolom atas, kolom bawah, dan balok di pertemuan itu, 3-3-nya tidak menerima momen. Kalau gambarnya seperti itu ya. Nah, rilis itu diperlukan pada kondisi-kondisi tertentu. Nanti akan kita bahas ya. Cuma dicatat saja bahwa rilis ini tujuannya adalah untuk melepas kekangan momen. Baik, itu hubungan antara kolom dengan balok. Sekarang bagaimana hubungan antara tangga dengan balok? Nah, tangga itu pada umumnya dianggap sebagai elemen yang
non struktural ya. Tetapi kenyataannya adalah tergantung dari pemodelan dan pelaksanaannya. Ada dua pilihan. Pertama adalah tangga itu dipisahkan dari struktur utamanya secara lateral. Artinya ketika ada gempa terjadi, misalnya, maka tangga sama sekali tidak ikut memikul gempa. Bisa dimodelkan begitu ya. Jadi dipisahkan secara lateral. Itu pilihan satu. Pilihan keduanya ya dihubungkan saja secara monolit. Berarti tangganya akan ikut memikul gaya lateral yang berupa angin maupun gempa. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, terus bagaimana memodelkannya? Memodelkannya ya, yang namanya model yang paling baik itu adalah model yang paling mirip dengan kondisi aslinya. Ya, model yang paling baik adalah model yang paling mirip dengan kondisi aslinya. Artinya kalau misalnya kita modelkan tangganya terpisah secara lateral dari struktur utama, ya berarti di dalam modelnya tangganya boleh dibuang dulu. Boleh dibuang dulu, di-run secara terpisah, kemudian nanti diambil reaksi perletakan vertikal dari tangga, dibebankan kepada struktur utamanya. Ya, itu kalau kita pisahkan secara lateral. Tapi kalau tidak, ya dimodelkan sekalian tangganya. Ya, berarti tangganya ikut memikul beban lateral berupa angin maupun gempa. Ya, untuk yang pertama mungkin kita modelkan secara terpisah dulu, karena itu yang paling sederhana dan sebenarnya paling baik untuk kondisi gedung yang menerima gaya gempa ya. Nah, berikutnya mengenai kolom dan baloknya ya. Kita kembali ke penampangnya dulu. Ke penampang misalnya kita lihat di sini. Section property untuk. Nah, ini ya saya punya dua macam. Balok 400-600 dan balok 250-400. Saya coba lihat yang pertama dulu, misalnya. Nah, baik ini ya. Nah, ini adalah balok yang ukurannya 400x600. Defaultnya sumbu 3 horizontal ya untuk balok. Nah, kita lihat nanti bahwa di balok ini akan ada plat. Akan ada plat ya. Nah, kalau digambarkan maka di sini nanti akan ada plat kan. Nah, di sini ada plat. Berarti kalau kita perhatikan ada daerah overlap antara plat dan balok. Ini kan, ini daerah overlap. Nah, sementara tadi di dalam data material kita sudah definisikan mengenai berat volume atau massa volume dari beton gitu ya. Nah, kita lihat di sini misalnya untuk balok ini materialnya adalah beton. Karena hanya satu material beton yang kita definisikan. Kalau seperti ini berarti bagian yang saya arsir ini dihitung 2 kali. Ketika kita menghitung plat, dia masuk ke plat. Beratnya ya, beratnya dihitung di plat. Ketika kita menghitung balok, dia juga dihitung di balok. Jadi ada overlap kan? Ada overlap. Sehingga sebenarnya struktur yang kita hitung ini lebih berat daripada yang sebenarnya. Karena ada overlap yang kita hitung 2 kali. Nah, untuk menghindari itu, berarti ketika kita menghitung balok, berat balok ya, maka mestinya yang bagian bawah ini saja yang dihitung. Ini saja yang dihitung. Tetapi berat balok ini akan dihitung secara otomatis oleh software berdasarkan input data berat volume atau massa volume tadi.
Nah, jadi kalau kita ingin menghitung secara lebih efisien, berarti kita definisikan lagi sebuah material baru yang kita perhatikan nanti luas baloknya kan tetap ini ya. Tetap ini. Berarti kita perkecil. Karena sebenarnya hanya ini penampang yang diperhitungkan untuk menyumbang berat, tetapi secara struktural kan ini sampai di sini. Ya berarti sekarang dikurangi. Massa atau berat volumenya dikurangi. Berapa rasionya? Ya ini tinggi asli dari baloknya dibagi tinggi totalnya kali data berat volume atau massa volume tadi. Ya, itu cara membuat gedung kita menjadi lebih efisien. Kalau tidak, maka sebenarnya gedung kita lebih berat daripada, hasil perhitungan kita lebih berat daripada keadaan yang sebenarnya. Karena overlap seperti ini. Ya, baik. Nah, sekarang untuk balok. Kalau kita tahu nanti di lapangan pengecorannya dilakukan secara menulit antara balok dengan platnya. Maka di dalam analisisnya platnya dimodelkan sebagai balok persegi atau balok T. Ya, sekali lagi itu pilihan bebas. Kita boleh memilih model balok T atau memilih model sebagai balok persegi, tetapi ada konsekuensinya sekali lagi. Kalau kita modelkan sebagai balok T, berarti nanti tulangan plat. Kan berarti ini nanti kita sebut sebagai lebar efektif ya. Untuk balok T ini namanya lebar efektif. Berarti nanti semua tulangan plat yang terdapat di dalam lebar efektif ini dianggap merupakan tulangan balok. Jadi berarti nanti tulangan plat yang ada di dalam daerah lebar efektif ini harus diberikan panjang penyaluran yang mencukupi supaya tulangannya efektif bekerja sebagai tulangan balok. Itu konsekuensinya kalau kita membuat model baloknya sebagai model balok T. Tulangan plat yang ada di dalam daerah lebar efektif harus disediakan panjang penyaluran yang cukup. Kebalikannya, kalau kita memilih model balok persegi, maka jangan disediakan panjang penyaluran yang cukup untuk tulangan plat yang ada di dalam daerah lebar efektif. Karena akan berbahaya nanti, dia tidak diperhitungkan kekuatannya padahal ada. Ya. Untuk kolom, kalau kita mendapatkan kekuatan yang lebih daripada yang kita perhitungkan, itu bagus. Tapi kalau untuk balok, kita mendapatkan kekuatan yang lebih daripada yang diharapkan, itu berbahaya. Nanti kita pelajari kenapa berbahaya ya. Sama dengan nanti kalau kita membuat sebuah gedung, kita meminta tegangan leleh atau FI tulangan baloknya adalah 400 megapascal. Oleh kontraktor diberikan 500, jangan seneng, itu bahaya. Kalau untuk kolom, ya setuju gitu ya. Kalau untuk balok, tidak. Karena prinsipnya adalah kolom harus lebih kuat daripada baloknya. Jadi kalau baloknya lebih kuat daripada yang seharusnya, itu menjadi berbahaya. Ya. Itu konsekuensi yang pertama dari model penampang balok persegi atau T. Yang kedua, nah, saya tidak tahu apakah ini sudah diajarkan oleh Pak Lutfi. Ini ya, ada yang namanya property atau stiffness modification factors. Ya. Nah, artinya bahwa untuk struktur beton, ada risiko bahwa pada kondisi tertentu beton-betonnya itu akan mengalami keretakan. Jadi kalau satu beton betonnya retak, itu berarti inersianya akan berkurang. Nah, karena penampang efektifnya menjadi berkurang, otomatis inersia efektifnya juga berkurang. Nah, untuk memodelkan inersia yang berkurang tersebut, kita berikan faktor ini, faktor modifikasi ini.
yaitu di sini. Karena balok tadi yang kita perhitungkan adalah momen 3, berarti ini yang kita perhitungkan. Kita reduksi di sini. Nah, ini kalau di SNI, untuk balok reduksinya adalah 0,35. Untuk balok. Ya. Sedangkan untuk kolom 0,7. Nah, tetapi karena balok itu kita perhatikan momen 3-nya saja, berarti ini biarkan 1 nggak apa-apa. Ya. Di SNI bunyinya begitu. Untuk balok direduksi dengan faktor 0,35. Untuk memperhitungkan keretakan pada penampang balok. Ya. Tetapi kemudian berkembang pemahaman yang berbeda lagi. 0,35 itu adalah kalau model balok kita balok T. Tetapi kalau model kita balok persegi, maka ini menjadi seperti kolom. 0,7. Perhatikan ya, ini tidak ada di SNI. Ada semacam apa namanya ya, kesepakatan yang berlangsung di antara para konsultan gitu ya, bahwa untuk balok persegi itu 0,7 faktor reduksinya. Kalau untuk balok T 0,35. Ya, ini adalah kesepakatan saja. Kalau SNI mengatakan 0,35. Nah, itu adalah konsekuensi kedua dari pemilihan penampangnya sebagai balok persegi atau balok T. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kemudian berikutnya adalah diafragma. Sudah diajarkan juga oleh Pak Lutfi mengenai diafragma? Belum, Pak. Belum ya. Jadi diafragma itu adalah fungsi struktural dari lantai. Biasanya kan lantai itu dianggap sebagai beban saja ya. Tapi sebenarnya untuk gedung yang menerima gaya gempa, diafragma itu penting sekali. Karena dia menyatukan seluruh lantai ini. Terutama dari sisi torsinya ya. Jadi kalau misalnya lantai ini berputar searah jarum jam ya, misalnya ya, searah jarum jam sebesar 0,1 radian misalnya ya. Maka seluruh kolom ini akan berputar dengan rotasi yang sama. 0,1 radian semuanya. Itu karena adanya lantai yang bekerja sebagai diafragma. Kalau tidak ada lantai yang bekerja sebagai diafragma, maka masing-masing kolom ini berputar dengan rotasi yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya pengikatan oleh diafragma tersebut, maka berarti gaya dalam berupa torsi pada masing-masing kolom juga akan terpengaruh ya. Akan menjadi seragam kalau diafragmanya sangat kaku. Baik. Nah, cara mendefinisikan diafragma ini adalah untuk masing-masing lantai, beda-beda ya. Untuk masing-masing lantai. Jadi kalau saya mempunyai gedung 5 lantai begini, 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti saya harus punya 5 diafragma. Jadi cara memodelkannya adalah begini. Misalnya kita blok 1 lantai gitu ya. Ini berarti lantai yang ini ya. Lantai yang ini yang kita blok ya. Kemudian kita assign lagi. Bukan assign. Define diafragma. Nah, ini kan saya sudah berikan nama ya. Jadi kalau kita masih memulai dari nol, belum punya nama-nama ini, maka kita blok tadi ya. Kita blok tadi, kemudian kita add new diafragma ini ya. Tambah diafragmanya, kemudian berikan nama, maka nanti akan muncul nama-nama semacam ini. Ya, nanti kita coba ya. Nah, itu dilakukan per lantai secara bergantian. Jangan diblok keseluruhan ya, nanti diafragmanya 1. Masing-masing lantai harus mempunyai diafragma yang berbeda-beda. Kemudian ada 2 pilihan untuk diafragma ini. Ya, misalnya saya coba masuk yang tadi.
Ini misalnya di dalam lantai 1, 2, 3, 4 ya. Lantai 4. Nah, ini ada pilihan kan? Ada rigid, ada semi rigid. Ada rigid, ada semi rigid. Nah, ini SNI mengaturnya begini. Kalau misalnya kita mempunyai sebuah denah lantai seperti ini ya. Kemudian ketika gempanya kita modelkan ke sana, ke arah Y misalnya ya, maka kita bandingkan sisi panjang ini dibanding sisi pendek. Kalau sisi panjang dibagi sisi pendek ini rasionya 3 atau lebih, maka diambil yang fleksibel tadi. Tapi kalau kurang dari 3, maka dipilih yang rigid. Jadi otomatis kalau misalnya kita mempunyai gedung dengan denah diafragma, denahnya bujur sangkar misalnya ya, otomatis diafragmanya rigid. Ya. Tapi gedung A kita yang panjang itu, kita lihat sisi barat timurnya itu pasti lebih dari 3 kali panjang denah sisi utara selatan. Jadi diafragmanya adalah fleksibel. Kalau seperti itu ya. Itu pilihannya. Tolong dicatat ya, karena ini tidak ada di bahan yang saya berikan. Baik. Kemudian untuk beban sudah diajarkan oleh Pak Lutfi? Sudah ya? Bapak izin bertanya mengenai yang diafragma tadi. Jadi diafragma itu maksudnya kayak lantainya Pak, untuk perkakuan lantainya. Iya, betul. Jadi diafragma itu adalah lantai ya yang diperhitungkan kekakuan pada bidangnya sendiri. Kalau misalnya kita punya lantai kemudian yang diperhitungkan adalah rendutan vertikal misalnya, berarti itu adalah kekakuan vertikal. Kekakuan yang tegak lurus bidang lantai. Ya kan? Tetapi kalau yang namanya diafragma itu kekakuannya adalah kekakuan yang terdapat di dalam bidang lantainya. Itu bedanya ya. Kalau misalnya di dalam desain plat kita menentukan berapa rendutan akibat beban misalnya ya, itu adalah rendutan yang atau kekakuan tegak lurus bidangnya, bidang lantai. Tapi diafragma itu kekakuannya adalah kekakuan yang pada bidang itu, ya, pada bidang lantainya. Baik, lagi. Cukup, Pak. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Nah, untuk beban ada tiga macam beban statik yang dimodelkan dengan ITEPS ya. Pertama beban terpusat. Beban terpusat itu bisa ditempatkan pada join, bisa juga ditempatkan pada elemen. Dua-duanya sudah diajarkan oleh Pak Lutfi? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Baik. Kalau sudah, berikutnya untuk beban garis. Beban garis. Apakah sudah diajarkan oleh Pak Lutfi yang bentuknya merata maupun yang trapesium? Sudah, Pak. Ya, baik. Beban bidang, ya kalau beban bidang pasti sudah ya. Beban bidang misalnya beban lantai misalnya ya. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Oke. Kalau begitu, berikutnya adalah mengenai massa ya. Jadi nanti di dalam perhitungan pengaruh dari gempa, kita perlu mempunyai data yang namanya massa dan berat ya. Massa dan berat itu kan sumbernya sama-sama beban gravitasi ya. Sama-sama beban gravitasi. Jadi kita definisikan dulu di sini. Nanti massa akan dihitung sendiri oleh software berdasarkan
data yang kita berikan. Misalnya di sini, define. Nah ini adalah sumber massa yang akan dihitung oleh software, ya. Ini sumber massanya. Jadi saya mempunyai satu buah nama sumber massa, ya. Nah itu isinya adalah ini. Kita lihat isinya. Oke, kita lihat itu, ya. Kita lihat ini. Unsurnya adalah dead, beban mati tambahan, dan beban hidup. Ya, ini inti atau komponen dari massa yang harus kita perhitungkan. Dead load ini dihitung dari berat sendiri material struktur yang tadi kita definisikan ketika kita menginput data material. Ya, itu namanya dead load. Sedangkan beban mati tambahan ini adalah beban-beban mati yang bukan dari elemen struktur. Misalnya finishing lantai, kemudian dinding, kemudian kalau misalnya plafon dan sebagainya, itu namanya beban mati tambahan yang kita inputkan juga. Kemudian beban hidup. Nah, kalau massa atau berat ini kita akan hitung dalam kaitannya dengan beban gempa, maka beban hidup atap tidak usah dihitung. Karena kita tidak perlu memperhitungkan kemungkinan terjadinya gempa besar, dan pada saat itu atapnya penuh juga dengan beban hidup. Ya, itu berlebih-lebihan. Meskipun boleh saja, tetapi hasilnya adalah sebuah desain yang boros. Jadi desain yang efisien adalah ketika kita memperhitungkan beban gempa, beban hidup atapnya tidak usah diperhitungkan. Karena kecil kemungkinan terjadi beban gempa besar, dan pada saat itu atap kita penuh juga dengan beban hidup. Karena kecil kemungkinannya, maka kita abaikan itu, ya. Nah, di sini kita harus memasukkan multipliernya atau faktor bebannya. Ini juga menjadi sedikit subjektif antara masing-masing perencana, ya. Masing-masing engineer bisa berbeda-beda di sini. Karena SNI mengatakan begini, bahwa beban mati, termasuk di dalamnya beban mati tambahan, itu dihitung 100% untuk menghitung massa ini. Ya, dihitung 100%. Sedangkan beban hidup itu boleh direduksi. Ya, maka di sini beban hidup ini boleh saja saya reduksi menjadi 0,5, boleh saja, ya. Tetapi yang menjadi perbedaan di sini justru, kalau 100% berarti 1,0 bukan 1,2. Nah, mestinya ini menjadi 1,0 gitu ya, bukan 1,2. Kalau dia 100%. Nah, ini cara memodifikasi begini. Beban mati tambahan, ketikkan di sini 1,0 misalnya, divide. Nah, gitu ya. Kan menjadi begitu mestinya. Kalau pemahamannya adalah 100%. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam aturan tentang kombinasi beban yang tercantum dalam SNI 1726, itu ada kombinasi yang menuliskan beban mati sebesar 1,2 ditambah beban hidup ditambah gempa. Itu kan artinya itulah beban gravitasi yang ada ketika gempa terjadi. Nah, karena itu boleh saja kita kalau begitu menuliskan di sini 1,2 bukan 1,0. Ya. Nah, ini subjektivitasnya muncul di sini nih. Kalau saya, karena saya memperhitungkan kombinasi beban yang diatur di dalam SNI, maka saya pakai 1,2 di sini. Tapi kalau kita mengikuti SNI apa adanya saja, boleh saja di sini 1,0 ya. Jadi ini saya bolehkan nanti. Nah, nanti kalau ada yang bekerja di konsultan perencana, tanya seperti apa kebiasaan konsultan tersebut menghitung ini, 1,2 atau 1,0. Beban hidupnya direduksi atau tidak, ya. Itu sebuah kebiasaan yang berkembang secara subjektif pada masing-masing konsultan, ya, dan masing-masing punya alasan tersendiri. Baik. Nah, kemudian kalau kita akan menghitung pengaruh gempa dengan menggunakan metode respon spektra atau metode time history analysis misalnya, maka ini kita cantumkan. Include lateral mass, ya.
Nah, kalau vertical mass ini berarti untuk menghitung gaya berat saja, ya. Gaya berat saja. Kemudian kalau kita klik yang ini, LAM lateral mass at story levels ini artinya kita akan mendapatkan koordinat dari titik berat lantai. Ya, koordinat dari titik berat lantai. Nah, tetapi sebenarnya ini ya, yang namanya massa itu kan skalar ya, bukan vektor. Massa itu skalar. Jadi kalaupun tidak kita hitung yang vertikal ini tidak apa-apa, ya. Untuk sementara tidak apa-apa. Karena besarnya massa lateral ya sama dengan besarnya massa vertikal ya. Sama saja karena massa itu skalar bukan vektor. Akan menjadi vektor setelah dia dikalikan gravitasi menjadi kayak berat karena gravitasinya yang vektor ya, bukan massanya. Baik, nah kalau sudah seperti ini kita boleh klik ya. Nah, kemudian selesai ya. Kita anggap misalnya semua beban sudah diperhitungkan ya. Maka sekarang kita run. Ya, cukup lama ngerannya ya. Tugas yang diberikan Pak Lutfi berapa lantai? 6, Pak. 6 lantai, Pak. 6 lantai ya, lebih besar lagi ya, baik. 6 lantai, ya. Nah, ini sudah selesai ngeran ya. Pertama kali, kita harus perhatikan yang namanya ragam getarnya ya. Jadi ini di kanan muncul di form shape dalam akibat beban mati saja ya. Nah, sekarang kita lihat perilaku dinamiknya. Kita klik yang di sini. Ya, kita klik ini mode. Mode itu berarti analisis dinamik ya. Ragam 1. Ini mode 1 atau ragam 1. Oke, coba kita perhatikan. Nah, ini yang terjadi. Ternyata ragam 1 atau mode 1 gedung 5 lantai saya ini adalah berupa getaran ke arah sembunyi. Ya, getaran ke arah sembunyi. Dengan periode getar ini 1,493. Nah, sekarang kalau kita ganti ke arah mode berikutnya. Kita catat dulu bahwa ini mode 1 atau ragam 1 adalah translasi ke arah sembunyi ya. Kemudian mode yang lebih tinggi kita lihat mode 2. Naikkan 1. Nah, ternyata dia ke arah X. Ya, ke arah X. Kemudian kita naikkan lagi mode 3. Nah, ternyata torsi terhadap sumbu vertikal. Jadi ini adalah struktur yang ideal. Mode 1-nya lateral, mode 2-nya lateral, mode 3-nya rotasi. Ini yang ideal ya. Ini yang ideal. SNI yang lama mengatur bahwa getaran harus seperti itu. Mode 1, mode 2 harus translasi kemanapun arahnya. Ke X atau ke Y atau terbalik gitu ya, nggak apa-apa. Tapi mode 1 dan mode 2 harus translasi. Mode 3-nya harus rotasi. SNI yang lama mengatakan seperti itu, sebuah keharusan. SNI yang sekarang ternyata lebih longgar. Boleh saja rotasi masuk ke mode 1 atau 2. Ya. Tetapi itu tidak diizinkan di Jakarta. Nah, ini mulai subjektif lagi ya. Tim penasehat TPKB, tim penasehat konstruksi bangunan gedung di Jakarta tidak mengizinkan adanya rotasi pada mode 1 atau mode 2. Di Bandung belum diatur. Tetapi ada konsekuensinya. Kalau terjadi mode rotasi pada mode 1 atau mode 2, maka analisis harus menggunakan prosedur yang ketiga,
yang disebut sebagai time history analysis. Tidak boleh menggunakan metode atau prosedur gaya lateral ekivalen. Tidak boleh menggunakan prosedur respons spektra. Harus kita gunakan yang namanya metode analisis atau prosedur time history analysis. Dan itu lebih repot ya. Nah, karena itu kalau saya lebih suka melakukan seperti ini. Kalau saya tahu bahwa pada mode 1 atau mode 2 terjadi rotasi, maka saya perbaiki struktur saya. Itu yang saya lakukan. Misalnya, kalau terjadi rotasi pada mode 1 atau 2, maka bagian yang paling tepi, ini saya tambah dimensinya. Misalnya kolom. Kolom yang paling sudut, ini saya perbesar dimensinya. Masih kurang, oke. Kolom yang di sini ditambah lagi dimensinya. Masih kurang, balok-baloknya yang menghubungkan ini semuanya ditambah dimensinya. Nah, begitu. Maka suatu ketika akan terjadi rotasinya akan tergeser ke mode yang ketiga. Dengan cara seperti itu. Itu juga tidak diatur di SNI. Itu pengalaman saja bahwa cara kita mengatasi rotasi yang terlalu dini adalah dengan cara seperti itu. Kita tambah kekakuan elemen-elemen struktur yang paling jauh dari pusat denah. Yang paling tepi. Yang nomor 1 dari sudut dulu, kalau tidak ya paling tepi. Ini akan lebih efektif daripada kita memperkaku yang ini. Ya, karena ini kan relatif lebih dekat dengan pusat denah ini. Jadi yang paling efektif ya paling jauh ini. Nah, itu saran saya. Kalau menemui kasus seperti itu ya, nanti dalam tugas misalnya, rotasinya terjadi pada mode 1 atau mode 2, maka tambah kekakuan elemen struktur yang paling jauh dari pusat denah. Nah, kita perhatikan tadi ya, yang tadi T-nya ya, T1 ini T3 ya, saya lupa T1-nya tadi. Oke, kita ulang dulu. Nah, T1-nya adalah 1,49 detik. Ya. Kemudian T2-nya adalah 0,9. 1,49 dan 0,91 begitu ya. Nah, itu yang kita catat. Kita akan gunakan untuk analisis ya. Jadi tadi T1 adalah 1,49. Kemudian ini arahnya sumbu Y, dan T2 arahnya sumbu X adalah 0,91. Baik. Nah, kita ingat di dalam kuliah minggu lalu misalnya, ada yang namanya TA. Ada yang namanya TA, ya. Ada yang namanya T maksimum. Gitu kan? Ada namanya T maksimum. Nah, TA ini pendekatan yang paling kasar adalah boleh diambil sebesar 0,1 kali jumlah lantai. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah 0,5 detik. 0,5 detik. Nah, hitung berapa T max-nya? Ini adalah sama dengan CU kali TA, begitu kan? CU kali TA. Misalnya didapatkan TU-nya 1,4, misalnya ya. Maka berarti T maksimumnya sama dengan 1,4 kali 0,5. Berarti 0,7 kan detik. Nah, berarti hasil analisisnya ITEPS ini dua-duanya melampaui T maksimum. Melampaui T maksimum. Ya. Berarti yang digunakan untuk analisis dengan prosedur gaya lateral ekivalen adalah T yang ini. T yang 0,7 detik ini. Untuk dua arah ya. Karena T1 dan T2 pada dua arah ini semuanya melampaui batasan T maksimum, maka untuk dua arah digunakan T maksimum yang sama yaitu 0,7.
Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, baik. Jadi kita sudah dapatkan T ya, T untuk desain yaitu sebesar CU kali TA sama dengan T maksimum ya. Bapak mau bertanya? Ya. Tadi kalau misalkan seandainya si T max-nya tuh lebih kecil dari T yang udah ada gitu Pak, dari mode 1 ataupun mode 2, apa yang terjadi? Digunakan T yang kecil. Di antara T1 sama T2 yang tadi Pak. Kalau T1 dan T2 masing-masing ya. T1 dan T2 masing-masing. Tapi kalau T1 dibandingkan dengan T maksimum, ternyata T1-nya lebih kecil, maka dipakai T1. Oke, misalnya begini ya. T1 misalnya lebih kecil daripada T maksimum. Misalnya begini. T2 ternyata dia terbalik ya. Ini karena pasti lebih besar ya. Sorry, terbalik ya. Ini saya ganti. Ini lebih besar. Ini lebih kecil. Misalnya ya. Maka untuk, ini misalnya ini arah, apa tadi? Y ya. Arah Y. Ini arah X. Berarti untuk analisis di arah Y digunakan T max. Untuk arah X digunakan T2. Begitu berarti. Ya Pak, sudah paham. Terima kasih. Ya, baik. Nah, gunanya T ini adalah nanti diplot ke dalam respon spektranya. Misalnya, T maksimumnya itu di sini. T maksimum ya. T maksimum misalnya. Berarti untuk arah Y, inilah SA-nya. Kemudian T2 misalnya di sini. Berarti untuk arah X, inilah SA-nya. Begitu ya. Gunanya untuk itu. Ya, itu T-nya. Nah, kemudian kita masih perlu menghitung berat struktur ya. Kita perlu menghitung berat struktur. Maka kita bisa lihat dari sini. Hasil analisisnya. Kemudian result. Coba kita lihat structure result. Nah ini ya. Oke. Nah ini ya. Ini keluar tabelnya. Lima lantai ya. Kenapa berbalik begini ya? Oh, ini tadi saya salah masang diafragma ya, sehingga akibatnya begini. Oke, nggak apa-apa. Yang penting begini. Jadi kita tahu, karena tadi kan kita minta massa lateral ya. Berarti massa arah X, massa untuk gempa arah X ada, massa untuk gempa arah Y ada, dan isinya pasti sama. Ya. Nilainya pasti sama. Nilainya pasti sama. Berarti sekarang, kalau masing-masing ini kita kalikan dengan gravitasinya, misalnya ya, masing-masing kita kalikan dengan gravitasinya, ini, maka dari sini kita akan dapatkan berat lantai 1, ya, kalau kita kalikan gravitasinya. Ini berat lantai 2, dan seterusnya. Sehingga kalau kita jumlah, inilah berat total. Yang ini tidak usah dilakukan, ya, kan hasilnya kan sama saja, ya. Jadi kali gravitasi, kita mendapatkan berat lantai 1, lantai 2, dan seterusnya, dan jumlahnya adalah inilah beratnya. Ya, itulah beratnya. Nah, perhatikan di sini,
massa satuannya seperti tadi saya katakan, Newton detik pangkat 2 per milimeter. Sehingga kalau kita mencari berat, maka massa ini kita kalikan dengan gravitasi yang satuannya adalah milimeter per detik pangkat 2. Sehingga hasilnya beratnya nanti di dalam satuan Newton. Ya. Kemudian ini adalah koordinat dari titik beratnya pada sumbu X dan pada sumbu Y. Jadi lantai 1, koordinat X-nya adalah sekian, Y-nya sekian, ya, dan seterusnya. Gunanya untuk apa? Inilah yang nanti kita gunakan untuk menempatkan gaya gempa setelah dihitung. Jadi kalau kita mempunyai denah begini, ini denahnya, kemudian koordinat pusat massanya di sini, misalnya ya, berarti disitulah gaya gempa ditempatkan. Nah, inilah kenapa saya tadi menanyakan untuk beban terpusat, kan ada dua kemungkinan. Dia bekerja pada titik atau dia bekerja pada elemen. Ya. Nah, kalau dua-duanya sudah diajarkan cara menginputnya oleh Pak Lutfi, berarti nanti tinggal memilih. Kalau pusat massa itu tidak terletak pada salah satu join, maka berarti gaya gempa dimodelkan dengan menggunakan beban elemen, bukan join load. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Belum ada, Pak. Baik. Nah, oke. Saya kira sudah lengkap itu, ya. Saya kira sudah lengkap. Nah, sekarang tinggal ya. Ya. Jadi misalnya tadi. Misalnya dari analisis didapatkan bahwa untuk atap misalnya pusat massanya di sini misalnya ya, di sini misalnya. Maka ketika kita akan menempatkan gaya gempa arah X misalnya ya. Nah, ini boleh dimanapun, pokoknya di garis ini. Misalnya kita tempatkan di sini boleh. Boleh saja, berarti yang Y-nya ditempatkan di sini. Boleh. Ya. Nah, ini kan berarti kan beban di bentang ini. Beban di bentang ini, meskipun dia terpusat. Tidak harus pada join. Ya. Nah, begitu cara melakukan input gaya gempa yang dihitung dengan prosedur gaya lateral ekuivalen. Baik, jadi tugas hari ini adalah satu, memeriksa kembali semua data yang sudah dimodelkan bersama Pak Lutfi, kemudian menginputkan diafragma, menginputkan pusat massa, ya, kemudian memeriksa apakah betul tidak terjadi rotasi pada mood 1 atau mood 2. Ya, sambil dicatat berapa periode getarnya pada arah X dan arah Y. Oke. Kemudian ditentukan berat masing-masing lantai dan pusat massanya. Kemudian dihitung gaya gempanya dan ditempatkan pada pusat massa tersebut. Nah, setelah itu tinggal melakukan analisis untuk mendapatkan gaya dalam dan sebagainya. Baik, ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, kalau untuk frame-nya, ya. Kalau untuk frame-nya itu ada ketentuannya nggak Pak? Soalnya kemarin pas Pak Lutfi itu bilangnya ketentuan frame-nya tuh didiskusikan lagi dengan karyawan.
gitu Pak. Setiap orang kan berbeda. Oh, maksudnya ketentuan apanya ya? Jumlah kolomnya begitu. Kan Kayak lantainya. misalnya boleh ada void atau enggak, terus Oh bentangnya ya, kayak gimana gitu. ya void harus ada. Kan kita harus berpikir nanti di mana tangganya. Ya, void harus ada. Jadi kita harus berpikir nanti tangga akan ditempatkan di mana. Nah, yang seperti itu masing-masing saja, ya, bebas saja menentukan di mana. Kita pergerakan untuk tangga kita perlu void seukuran sekian, misalnya ya. Silakan tentukan sendiri. Yang saya buat ini misalnya saya sediakan voidnya di sini kan, ini void misalnya kan, ya bebas saja. Pokoknya ada void untuk tangga dan lain-lain. 6 lantai itu ya sebenarnya otomatis sudah harus ada lift ya. Berarti ada void untuk lift juga. Nah, beban lift. Kalau memang ada lift, maka liftnya itu adalah beban yang digantungkan di ruang mesin pada lantai paling atas. Sorry, bukan lantai paling atas. Di atas lantai paling atas. Jadi berarti kalau seperti model saya ini ya dia di atap ya. Di atap itu ada sebuah balok. Ada sebuah balok yang sebenarnya temporer ya. Temporer yang dipakai untuk menaikkan mesin lift. Oke, untuk menaikkan mesin lift. Nah, kemudian mesin lift tadi ditempatkan di lantai paling atas tersebut kan, di atap itu. Nah, berarti nanti ada beban terpusat pada tempat mesin tersebut yang besarnya adalah berupa beratnya kereta lift itu. Kalau untuk perhitungan gempa cukup kereta lift dalam keadaan kosong. Tapi kalau untuk operasional sehari-hari ya kereta lift dengan kapasitas angkutnya berapa? Ya, jadi frame-nya seperti itu saja. Ada void untuk tangga dan untuk lift dan lain-lain ya. Ada tangga, ada lift dan ada untuk instalasi macam-macam kan, ada untuk sampah dan sebagainya. Untuk jumlah lantai sudah ditentukan, saya ikuti saja. Nah, meskipun sebenarnya untuk 6 lantai itu mestinya sudah ada dinding geser ya. Tapi untuk yang pertama ini kita lupakan dulu, kita pakai saja frame biasa ya, tanpa dinding geser. Tidak didesain sebagai sistem ganda atau dual system. Apa lagi? Sama ini Pak, kalau dimensi kolom sama baloknya itu pakai preliminary design dulu atau enggak Pak? Kalau kata Pak Lutfi mah kemarin harus dihitung dulu. Sebenarnya yang namanya preliminary design itu tidak harus. Suatu ketika nanti kalau orang sudah biasa mendesain 6 lantai, ya 6 lantai kira-kira kolomnya segitu. Itu dia akan sampai ke situ ya. Atau cara lain adalah coba-coba. Ya coba saja dulu, nanti kan terbukti kalau terlalu kecil. Kan begitu ya. Nah terserah saja. Tidak ada aturan harus membuat preliminary design seperti itu. Boleh saja coba-coba. Untuk tugas ini kita lakukan coba-coba saja lah ya. Untuk tugas ini kita lakukan coba-coba saja. Nanti pertama kali sebelum kita menghitung keperluan kekuatan, kita pasti dihadapkan pada keperluan kekakuan. Nah, kekakuan itu urusannya dengan dimensi. Ya, jadi ujian pertamanya di situ dulu. Kita coba saja misalnya sembarang ya. Maka nanti akan muncul hasil analisis berupa displacement dan sebagainya kan. Di situ nanti ada syarat-syarat kekakuan yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi berarti dimensinya terlalu kecil kan begitu. Baru setelah dimensi terpenuhi kita menghitung keperluan kekuatannya. Jadi boleh mau pakai prelim dulu boleh, mau tidak juga nggak apa-apa.
Baik, Pak. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, silakan dicoba ya. Saya tanya dulu. Apakah masih ada yang bermasalah dengan model sampai kuliah terakhir dari Pak Lutfi? Misalnya begini, ada yang ketika modelnya di run masih error misalnya. Ada seperti itu? Kalau yang Syifa Pak, pas mau Ya. masukin beban, itu si beban yang sebelumnya dimasukin di load pattern itu nggak muncul. Ketika memasukkan beban apa misalnya? Beban kombinasi misalnya. Bukan pelat atau beban apa? Ini menginput beban kan? Iya. Misalnya Oke, misalnya di pelatnya Pak ada mau masukin beban mati sama beban hidup. Nah, cuma waktu pas mau di yang load combination-nya itu tuh gak masuk gitu Pak. Jadi misalnya beban hidupnya gak ada, padahal sebelumnya udah dimasukin dan ada gitu. Tapi waktu pas mau dikombinasi nggak muncul terus. Oke, sebentar ya. Saya buka dulu model saya. Misalnya, saya mau memasukkan beban di pantai ini misalnya ya. Nah, saya perlu klarifikasi dulu. Tadi ada istilah beban mati, ada istilah beban hidup. Beban mati tidak perlu diinput lagi. Karena sudah diinputkan bersama dengan model material. Ya, jadi jangan menginput beban mati lagi. Oh iya Pak. Nah, kalau misalnya yang dimaksud adalah beban finishing lantai, beban dinding, itu namanya bukan beban mati, itu namanya beban mati tambahan. Nah iya Pak, maksudnya itu. Ya, kalau beban mati tambahan betul harus diinput sebagai beban ya. Tapi kalau beban mati saja itu diinputkan sebagai data material. Baik, nah misalnya di sini saya akan inputkan beban, sebentar saya punya beban apa ini? Assign shear loads misalnya ya. Saya pilih misalnya uniform misalnya ya. Nah, maka di sini muncul beban. Nah, jangan diinput beban mati lagi. Misalnya saya input beban mati tambahan misalnya ya. Ini satuannya sama dengan Newton per milimeter persegi. Kalau arahnya sudah gravitasi, berikan nilai positif saja, misalnya 10 misalnya ya. Jangan pakai minus lagi, karena arahnya gravitasi. Kecuali kalau arahnya adalah global, benar. Ada global set ya. Oke, nggak ada global set ya. Arahnya gravity, ya sudah pasti positif kan. Kalau memang datanya adalah data berat ya. Tapi kalau misalnya beban horizontal, nah ini kan ada arahnya. Ini boleh saja kalau diberikan nilai minus berarti berlawanan dengan sumbu X-nya ini. Ya. Oke, dia gravity misalnya ya. Nah, ini perhatikan di sini. Ini ada replace, ada delete, ada add ya. Ada add. Kalau kita sudah menginput beban dengan nama yang sama, kemudian kita akan input lagi beban tambahannya, maka pindahkan dulu ke sini. Ya, pindahkan dulu ke sini. Kalau kita tempatkan dia di sini, berarti dia mengganti input data sebelumnya. Ya. Mengganti input data sebelumnya. Misalnya semula 10 diganti menjadi 100 misalnya, itu mereplace dia, jadi artinya mengganti. Tapi kalau menambah, pakai yang ini. Ya, terus ya. Nah, jadi kalau
tadi ada kasus seperti itu, jangan-jangan di-replace. Sehingga input yang awal tidak dibaca ketika menginput yang baru ya. Nah, kemudian mungkin juga tadi, kasus tadi, karena jangan-jangan kita belum menyiapkan di sini yang namanya load pattern. Load pattern ini kan nama-nama beban ya. Nama-nama beban yang kita akan inputkan ya. Kemudian saya pertegas di sini bahwa selain beban mati, maka angka ini harus 0. Self weight multiplier itu harus 0 selain dead load. Nah, di sini saya punya beban lain berupa beban hidup, beban mati tambahan, dan gempa ya. Jadi namanya saya mempunyai 5 nama beban, tetapi yang dead load otomatis dihitung oleh software sehingga saya cuma perlu menginput 4 beban. Oke, saya cek lagi di sini. Define load case. Load case ini. Ada enggak beban saya? Ada beban mati, beban hidup tambahan ya. Kalau statik namanya linear statik. Sedangkan ini sesuai dengan prosedur analisis yang digunakan. Saya menggunakan respon spektra, maka ini load case type-nya ya. Tapi kalau menggunakan prosedur kayak lateral equivalent ya statik linear statik juga sama dengan yang di atas ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka di dalam kombinasinya dia akan muncul. Kalau dia sudah muncul di dalam load case, maka ketika kita membuat kombinasi beban dia akan muncul. Tapi kalau dia belum muncul di load case, ya dia tidak akan muncul di dalam kombinasi beban. Itu penjelasannya. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Mau nanya, Pak, kan untuk bentang di atas 6 meter itu perlu balok anak, Pak. Nah, bentang saya itu 8 meter, apa perlu diubah atau ditambah balok anak aja, Pak? Soalnya kemarin tuh kata Pak Lutfi, 8 tuh udah kepanjangan. Iya. Pakai balok anak saja. Jadi kalau 8 meter ini, untuk baloknya, kita masih bisa menggunakan balok biasa tanpa perlu pre-stress. 8 meter masih bisa. Tetapi bentang platnya menjadi terlalu jauh. Akibatnya apa? Nanti kita perlu plat yang tebal. Plat yang tebal artinya berat. Ya, maka lebih efisien bagi kita kalau kita menggunakan balok anak sehingga tebal platnya bisa dikurangi sesuai standar. Ya, jadi untuk 8 meter dikatakan terlalu panjang itu sebenarnya kita sedang berpikir tentang platnya bukan baloknya. Kalau baloknya nggak apa-apa 8 meter, cukup masih. Tapi platnya menjadi terlalu panjang bentangnya sehingga kita perlu kurangi dengan balok anak. Begitu. Oh iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi? Belum ada lagi, Pak. Belum ada. Baik. Kalau belum ada, silakan dicoba ya. Kita masih punya waktu 1 jam lebih. Seperti biasa, kalau tadi saya tanyakan apakah ada yang bermasalah, ternyata cuma itu masalahnya ya, yang lain tidak ada. Berarti saya menganggap bahwa semuanya sudah menginput beban gravitasi dengan benar. Kalau masih ada masalah dengan periode getar tadi ya, mode 1 dan 2-nya bisanya terjadi rotasi, maka perbaiki dulu. Supaya rotasinya tergeser ke mode yang ketiga. Kalau itu sudah selesai, maka tadi inputkan massa, ya sumber massa, inputkan diafragmanya, ya. Kemudian hitung berat masing-masing lantai dan berat total. Setelah itu hitung gaya gempanya, V, hitung gaya gempa lantainya, F, tempatkan pada masing-masing titik berat lantai. Setelah itu di-run. Ya. Setelah itu di-run. Maka berarti perhitungan
perhitungan gempa kita sudah selesai sampai di situ. Yang belum adalah perhitungan strukturnya, apakah strukturnya cukup kaku dan sebagainya ya. Nah itu sebenarnya kita sudah masuk ke kuliah kita yang satu lagi, yaitu perencanaan struktur bangunan gedung. Jadi nanti model yang 6 lantai ini kita akan gunakan pada 2 mata kuliah, yaitu kuliah ini ya dan kuliah perencanaan struktur bangunan gedung. Ya, jadi hari ini sampai dengan memastikan bahwa gaya gempa sudah diinput dengan besaran dan posisi yang benar. Kemudian di-run ya, sampai situ saja. Ada lagi? Yang hadir 24 orang. Baik, silakan buka kamera semuanya. Saya membuat foto untuk dokumentasi bukti kuliah. Baik, ya. Sudah semua ya. Oke, nah siapkan ya. Setiap saat saya bisa minta buka kamera, harus selalu siap ya. Baik, saya buat fotonya. Irsyad mana Irsyad? Kok nggak muncul, nggak kelihatan? Irsyad ada Pak, tapi ya? tidak bisa on-cam Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih. Saya sudah buat fotonya. Silakan lanjutkan dengan tugas. Seperti biasa, kumpulkan melalui email ya, apapun hasilnya. Jadi yang dilaporkan di dalam pengerjaan tugas hari ini adalah di print modelnya, ya, di print modelnya ke dalam laporan, kemudian dimasukkan bentuk getarannya dengan periode masing-masing, ya, mood 1 seperti apa, mood 2 seperti apa, mood 3-nya seperti apa, dengan periode getar masing-masing. Setelah itu lakukan perhitungan berat masing-masing lantai dan berat lantai, kemudian dilanjutkan perhitungan gempanya ya, termasuk nanti di print screen respons spektranya dan sebagainya. Kemudian dihitung gaya gempanya dan tempatkan pada posisi pusat masanya ya. Itu laporannya untuk hari ini. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini kuliah kita. Saya tunggu laporannya ya melalui email pada akhir jam kuliah. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.